Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Prasaka Rusman dengan NIM 221152. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi kasir menggunakan CRUD dan menggunakan Flutter dan database SQLite. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang aplikasinya terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan aplikasi yang telah saya buat, yaitu untuk tampilannya pertama atau halaman utamanya itu ada nama kasir, kemudian ada untuk pencarian produknya, kemudian ada data-data produk yang telah saya tambahkan sebelumnya, kemudian ada button atau tombol untuk menambah, kemudian ada untuk nanti ada notifikasi atau kata-kata untuk yang telah menambahkan produknya. Kemudian ada untuk total, itu nanti jika kita menambahkan produk baru atau membeli sesuatu, dia akan muncul di sini total harga dari barang tersebut. Kemudian untuk di sini ada tombol untuk selesaikan transaksi. Selanjutnya kita beralih ke untuk daftar produknya. Itu ada pertama nama daftar produk, kemudian ada daftar produk yang telah saya tampilkan di sini atau data yang telah saya tambahkan. Kemudian di sini ada untuk tambah produk. Kemudian kita beralih ke form tambah produk. Pertama untuk kode produk itu kita bisa masukkan P007, kemudian nama produknya terserah dari kalian. Saya coba tambahkan susu kental manis. Kemudian saya masukkan jumlah stoknya itu 30, kemudian harga satuannya itu saya coba masukkan 25.000. Kemudian diskonnya setelah tambahkan, kemudian tambah produk. Nah, ada pop-up produk berhasil ditambahkan. Kita coba lihat, ada tertampil di sini susu kental manis. Kemudian kalau kita ingin membelinya, kita bisa beralih ke transaksi, kemudian cari produknya, kemudian kita pencet tambah produk. Kemudian di sini akan muncul produk yang akan kita beli dan kemudian ada total harganya. Kita coba tambahkan dan ini berhasil menambahkan lagi total yang kita beli. Kita coba 100.000. Kemudian kita selesaikan transaksi. Nah, di sini transaksi selesai, ada pop-up-nya, kemudian ada total belanjanya 100.000, kemudian ada diskonnya 10% karena dia berbelanja minimal 100.000 itu akan mendapatkan diskon 10%. Kemudian ada total belanjanya itu 90.000. Kemudian kita oke. Nah, transaksi berhasil. Kemudian untuk mengedit kita bisa beralih ke halaman produk. Kemudian kita coba mengganti atau mengedit produk ini. Kita coba tepung tapioka. Kemudian kita stoknya coba kita 25. Update. Nah, ada pop-up lagi atau notifikasi produk berhasil diupdate. Kemudian jika ingin menghapus, kita pencet tombol keranjang untuk hapusannya ini. Kemudian ada notifikasi hapus produk dan kata-katanya yakin ingin menghapus susu, kemudian kita hapus. Nah, produk berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan codingan aplikasi tersebut. Pertama, saya menggunakan pubspec.yml. Ini merupakan file konfigurasi untuk aplikasi Flutter yang bernama kasirku, yang merupakan aplikasi CRUD. Kemudian pertama itu saya menggunakan name kasirku, kemudian ada deskripsinya itu menjelaskan bahwa ini adalah aplikasi CRUD kasir. Kemudian ada publish tuan, itu berarti aplikasi ini tidak akan dipublish ke pubdev. Kemudian ada environment-nya, kemudian ada versinya, kemudian ada dependencies-nya. Di sini saya memakai SQLite 2.3.0, merupakan package untuk database SQLite di mobile seperti Android dan iOS. Kemudian saya memakai
memakai SQLite underscore common underscore FFI yang versi 2.3.0. Ini merupakan extension SQLite untuk mendukung platform Windows, Mac OS, dan Linux. Kemudian lanjut, saya membuat main.dart. Ini merupakan juga entry point utama aplikasi kasir Flutter. Pertama itu saya mengimport statement. Pertama ada material.dart, itu library Flutter untuk mendesain. Kemudian ada kasir underscore home underscore page.dart, itu halaman utama aplikasi kasir. Kemudian ada database underscore helper.dart, itu helper class untuk mengelola database SQLite. Kemudian ada fungsi main. Fungsi main yang menggunakan adalah widgets Flutter binding titik ensure initials ya, itu merupakan menggunakan operasi sinkron sebelum run app. Kemudian ini memastikan Flutter juga sudah siap sebelum melakukan operasi database. Kemudian ada inisialisasi database-nya, itu di bagian sini. Itu memerlukan atau melakukan membuat instan database helpernya, kemudian menginisialisasi database SQLite secara sinkron, kemudian dia error handlingnya yang tidak menghentikan aplikasi jika database gagal. Kemudian aplikasi tetap jalan dan errornya itu ditangani oleh UI levelnya. Kemudian ada kelas myapp-nya, kemudian ada DOM configuration-nya. DOM configuration-nya itu untuk primary swatch-nya, warna utama aplikasinya itu biru. Kemudian visual density-nya itu menyesuaikan kepadatan visual dengan platform mobile atau desktop. Kemudian ada custom DOM components-nya, itu mengatur tampilan app bar dengan background biru, kemudian teks putih dan elevasinya 2. Kemudian ada elevated button-nya. Button DOM-nya itu semua elevated button-nya itu akan memiliki background biru dan teks putih. Kemudian ada floating action button DOM. Itu floating action button juga mengambil atau menggunakan skema warna yang sama. Kemudian ada home, yaitu kasir homepage-nya. Selanjutnya kita beralih ke file database underscore helper.dart. Ini merupakan juga kelas helper yang mengelola semua operasi sistem database SQLite untuk aplikasi kasir. Pertama itu saya import dan setup ini. Pertama saya memakai SQLite.dart, itu database SQLite untuk mobile. Kemudian SQLite underscore common underscore FFI, itu untuk ekstensi untuk desktop supportnya. Kemudian ada pet.dart, itu utility untuk menangani pet filenya. Kemudian ada dart.io nya, itu untuk mendeteksi platform Windows, Linux, dan Mac OS. Kemudian ada model/product.dart, itu folder model product. Kemudian ada singleton pattern-nya, itu ini singleton pattern-nya itu ini, yaitu menggunakan single pattern untuk memastikan hanya ada satu instan database helpernya di seluruh aplikasi. Kemudian mencegah juga multiple database connection-nya. Kemudian ada database getter-nya, itu di bagian ini. Database hanya diinisialisasi saat pertama kali digunakan atau diperlukan. Kemudian ada future
database-nya itu inisialisasi database multiple platform itu menggunakan FFI atau Foreign Function Interface untuk desktop. Kemudian SQLite bisa untuk mobile. Kemudian untuk di sini untuk pembuatan tabelnya. Pertama itu struktur tabel produknya itu ada ID, itu primary key dan auto increment. Kemudian ada kode produk, kemudian ada nama produk, jumlah ini adalah stok tersedia, kemudian harga, kemudian diskonnya itu persentase diskon yang default 0. Kemudian ada sampel data yang saya masukkan, yaitu menyiapkan 3 produk sampel data saat database pertama kali dibuat. Kemudian ada CRUD operationnya, yaitu pertama ada get all product, kemudian ada create atau insert produk. Ini untuk memastikan kode produk tidak diduplikat sebelum insert. Kemudian ada untuk update. Ini merupakan untuk update. Ini untuk update. Ini untuk validasi update, memastikan kode produk tetap unik saat di-upgrade kecuali untuk produk itu sendiri. Kemudian ada delete itu yang ini. Untuk delete yang ini. Kemudian ada search fungsionalnya, yaitu pencarian fleksibelnya, bisa mencari berdasarkan nama produk atau kode produk dengan pattern matching, yaitu like, kemudian ada $query persen, kemudian ada database manajemennya, itu metode untuk menutup database connection-nya dengan aman. Selanjutnya untuk folder models dengan file product.dart itu model kelas yang mempresentasikan data produk dalam aplikasi kasir. Pertama ada property kelas produk yang berisikan ID, primary key database-nya itu no label karena auto increment, kemudian kode produk, kode unik yang memakai required, kemudian ada nama produk sama pakai juga required, kemudian jumlah itu juga pakai required, kemudian ada harga required juga, kemudian diskon itu required juga. Kemudian selanjutnya ada konstruktor ini pertama ada ID opsionalnya, ini opsional karena bisa null untuk produk baru. Kemudian semua properti lain yang required untuk memastikan data lengkap. Kemudian menggunakan this parameter untuk assignment langsung. Kemudian ada serialization metodenya itu to map atau object map. Ini merupakan untuk mengkonversi objek produk menjadi map untuk satu database operationnya, itu ada insert dan update. Kemudian ada JSON serializationnya, kemudian ada data transfer antar layer aplikasi. Kemudian ada factory product map, itu adalah map ke objek. Kemudian ini digunakan untuk atau saat membaca data dari database. Kemudian ada typing explicit untuk harga dan diskon ke double.
untuk memastikan konsistensi tipe data. Kemudian ada factory pattern-nya, itu memungkinkan konstruktor alternatif. Kemudian ada business logic-nya atau computed property-nya. Untuk getter total harganya itu menghitung pertama subtotal yang harga kali jumlah, kemudian potongan itu subtotal kali diskon bagi 100, kemudian subtotal atau total lahirnya itu subtotal kurang potongan. Selanjutnya kita beralih ke kasir underscore home underscore page.dart di dalam folder page. Pertama, ini adalah halaman utama aplikasi kasir yang menggunakan navigasi tab dengan bottom navigation bar. Pertama, saya mengimport statement. Lagi-lagi saya mengimport material.dart. Kemudian ada transaksi underscore page underscore dart. Itu adalah halaman untuk mengelola transaksi kasir. Kemudian ada product underscore list underscore page dart. Itu adalah halaman untuk mengelola data produk. Kemudian ada stateful declaration-nya, yaitu saya lihat di sini, ini merupakan stateful widget declaration-nya. Kenapa saya menggunakan stateful widget? Karena perlu mengelola state untuk tab yang aktif. Kemudian ada state management-nya, yaitu ini current index itu menyimpan index tab yang sedang aktif. 0 itu transaksi, 1 itu produk. Kemudian ada page configuration-nya. Ini merupakan page configuration-nya. List underscore page itu array berisi widget halaman yang akan ditampilkan sesuai dengan indeks yang dipilih. Sama dengan kayak tadi, indeks 0 itu transaksi page atau halaman transaksi, kemudian 1 itu untuk product list page yang berarti halaman manajer produk. Kemudian ada build, ini merupakan build metodenya. Pertama ada bodinya itu pakai underscore page bla 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 current index, itu menampilkan halaman sesuai tab yang dipilih. Kemudian memakai juga bottom navigator bar, ini merupakan navigasi tab di bagian bawah. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan product underscore form underscore page.dart. Ini dalam folder page and delete. Ini halaman form untuk menambah dan mengedit produk dalam aplikasi kasir. Pertama, saya mengimport dan parameternya itu ini. Import dan parameternya. Untuk parameter produknya itu nullable project object. Jika null sama dengan mode tambah produk baru. Kemudian jika berisi data sama dengan mode edit product existing. Kemudian ada state variable yang berisikan komponen 1 underscore from k itu untuk validasi form. Kemudian underscore db helper itu instant database helper. Kemudian text editing controller itu mengelola input untuk setiap field. Kemudian is loading itu untuk set menampilkan loading indikator. Kemudian inisialisasi controllernya itu di bagian ini. Jika edit mode itu fieldnya diisi dengan data existing, jika add mode itu field kosong atau default value-nya. Kemudian menggunakan juga null
null aware operator atau tanda tanya dua kayak gini untuk fallback value-nya. Kemudian ada method underscore save product, itu merupakan untuk memvalidasi semua field menggunakan validator yang didefinisikan di UI. Kemudian ada loading state management, ini menampilkan loading indikator selama proses penyimpanan. Kemudian ada input processing dan validation-nya, ini merupakan input processing dan validation-nya. Yaitu pertama ada trim dalam kurung menghilangkan white space-nya. Kemudian ada type parsing-nya itu string ke integer atau double dengan null safety. Kemudian ada business rule validation-nya, yaitu custom validation rules. Kemudian untuk error handling-nya itu di bagian ini. Yang pertama untuk metode ceknya itu memastikan widget masih aktif sebelum set state. Kemudian user feedback-nya itu snack bar untuk sukses atau error message-nya. Kemudian ada final block, itu memastikan loading state di reset. Kemudian ada UI build metodenya itu di bagian ini. Di bagian ini build metodenya ini merupakan loading state untuk menampilkan spinner dan teks saat menyimpan. Kemudian ada form field dengan validation-nya. Pertama itu kode product field. Ini merupakan kode product field. Kemudian ini harga. Kemudian itu adalah nama controllernya. Kemudian ini jumlah stok. Kemudian ini adalah harga itunya. Kemudian ada untuk input untuk persentase atau diskonnya. Selanjutnya ada juga untuk tombol simpan ditekan atau submit button. Ini merupakan null on process dan teks berdasarkan mode add atau edit. Kemudian ada research manajemennya itu di bagian ini. Ini merupakan memory cleanup, dispose semua text editing controller untuk mencegah memory class leaks. Selanjutnya untuk product underscore list underscore page.dart-nya saya akan jelaskan. Ini merupakan implementasi halaman daftar produk dalam aplikasi Flutter yang menggunakan SQLite database. Pertama di sini adalah product list page yang menggunakan stateful widget yang menampilkan daftar produk dengan fungsi CRUD. Kemudian ada komponen utamanya itu ada satu state variable, yaitu di bagian ini. Pertama underscore DB helper itu instan untuk mengelola database. Kemudian ada underscore product list, itu list untuk menyimpan data produk. Kemudian ada is loading, yang berarti flag untuk menampilkan loading indikator. Kemudian ada inisialisasi database-nya itu di bagian ini. Ini fungsi ini memastikan database diinisialisasi terlebih dahulu sebelum memuat data produk. Kemudian ada load data produk di bagian ini, itu mengambil semua data produk dari database dan memperbarui UI. Kemudian ada hapus produk. Itu menghapus produk berdasarkan ID dan refresh daftar. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi underscore page.dart.
Ini halaman atau implementasi halaman transaksi dalam aplikasi Flutter yang berfungsi sebagai sistem POS atau Point of Sales sederhana. Pertama, untuk struktur umumnya itu satu, transaksi page-nya itu memakai state tool widget yang menyediakan interface kasir untuk melakukan transaksi penjualan produk. Kemudian ada state variabelnya itu di bagian ini. Pertama ada _db helper untuk insan untuk mengakses database, kemudian ada _ all product yaitu daftar semua produk yang tersedia, kemudian ada _keranjang yaitu daftar produk yang dipilih untuk dibeli atau shopping cart, kemudian ada search controller itu untuk input pencarian, kemudian ada beberapa fungsi utama yaitu pertama, load product, memuat semua produk dari database ke dalam daftar produk, kemudian ada search product itu mencari produk berdasarkan query, kemudian jika query kosong itu tampilkan semua produk. Kemudian ada manajemen keranjang atau disebut tambah ke keranjang. Itu jika produk sudah ada di keranjang berarti tambah quantity, kemudian jika belum ada tambahkan produk baru dengan quantity 1. Kemudian hapus dari keranjang. Selanjutnya ada kalkulasi total, yaitu ini merupakan menghitung total belanja dengan menjumlahkan semua total harga dari item keranjang. Kemudian ada untuk selesaikan transaksi, dan selanjutnya ini adalah juga selesaikan transaksi yang ada total belanja, diskon, dan total bayar. Kemudian selanjutnya di bagian ini semua adalah layout UI-nya atau struktur kolom dengan 4 bagian, yaitu pertama untuk search bar, kemudian ada daftar produk, kemudian ada keranjang belanja, dan footer checkout. Itulah penjelasan dari saya tentang aplikasi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.